Kan, pesawat tempur generasi baru buatan Turki calon game changer. Tapi tiba-tiba ada batu sandungan, mesin buatan AS diblokir. Apa artinya bagi Turki? Dan lebih penting lagi apa dampaknya kalau Indonesia sudah memesan 48 unit? Assalamualaikum Sobat Gokil Army. Kan adalah program pesawat tempur maju dari Turkish Aerospace, TAI. Prototip awal memakai mesin GEF 110, mesin AS yang juga dipakai F-16. Namun berita mengejutkan, laporan terbaru menyebut Kongres AS menahan atau memblokir lisensi ekspor mesin itu, menimbulkan pertanyaan besar pada rantai pasok dan jadwal produksi. Di IDEF, Indo Defense 2025, Indonesia resmi menandatangani kontrak untuk 48 kan, langkah besar dalam modernisasi TNI AU dan kerjasama strategis dengan Turki. Kontrak ini diberitakan bernilai miliaran dolar dan menempatkan Indonesia sebagai pelanggan internasional pertama kan. Pemblokiran ini terjadi karena hubungan yang lebih luas antara AS dan Turki, terutama terkait akuisisi sistem pertahanan S-400 oleh Turki dan sanksi CATSA, Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, yang diterapkan terhadap Turki. Masalahnya, prototip kan dan batch awal dirancang memakai GEF 110, artinya jika AS menolak lisensi, Turki kehilangan pemasok utama mesin yang sudah teruji. Konsekuensinya, penundaan produksi, tidak bisa seri produksi tanpa mesin yang siap. Biaya bertambah, mencari mesin alternatif atau mendanai percepatan pengembangan mesin dalam negeri mahal. Risiko integrasi, mesin lain mungkin memerlukan rekayasa ulang pada nacelle, avionik, dan pylon. Dinamika politik, penggantian mesin bisa menimbulkan gesekan baru dengan NATO atau membuka celah pengaruh negara lain. Alternatif Turki dan tingkat kesiapan, Turki tidak pasrah. Jalan yang dikejar, mesin domestik TI, termotor varian TF6000 dan pengembangannya menuju TF10000, versi afterburner. TF6000 telah melewati serangkaian tes dan menjadi batu loncatan penting menuju mesin yang lebih besar untuk kan. Namun, mesin domestik biasanya butuh tahun pengujian dan sertifikasi sebelum layak produksi massal. Opsi lain, kerjasama negara ketiga, Inggris, Rolls-Royce, pernah dibahas sebagai partner teknologi, atau pilihan yang lebih politis, mesin Rusia. Tapi tiap opsi punya risiko, politik, interoperabilitas, dan waktu implementasi. Sekarang kita masuk ke soal yang paling relevan untuk Indonesia, apa dampak praktisnya bagi pesanan 48 unit ini? Penundaan pengiriman. Jika Turki harus menunggu mesin alternatif, jadwal pengiriman, yang awalnya direncanakan mulai akhir dekade ini, berisiko mundur berbulan, atau bahkan bertahun. Itu berarti kekuatan yang diharapkan TNI AU tidak tersedia tepat waktu. Biaya tambahan, renegosiasi kontrak, perubahan mesin, atau akomodasi supply chain kemungkinan memicu renegosiasi harga, kompensasi, atau timeline. Indonesia bisa menuntut jaminan, klausa penalti, atau opsi keluar, konversi pesanan. Interoperabilitas dan logistik, kalau kan datang dengan mesin non-AS, TNI AU harus menyesuaikan logistik, suku cadang, ground support equipment, pelatihan teknisi, semuanya butuh investasi baru. Transfer teknologi dan industrial cooperation, di sisi positif, penundaan bisa memberi waktu bagi kerjasama transfer teknologi yang lebih dalam, fasilitas final assembly atau co-production di Indonesia. Pelatihan TEI-TAID bersama, dan pengembangan supply chain lokal. Kontrak jet seperti ini bukan hanya soal mesin, ia juga soal aliansi strategis, diversifikasi sumber senjata. Indonesia punya agenda diversifikasi, bukan hanya membeli dari satu sumber. Kesepakatan dengan Turki menunjukkan itu. Namun ketergantungan pada teknologi AS untuk mesin bisa menjadi titik rapuh jika politik internasional memanas. Pengaruh politik, jika Turki memilih mesin non-AS, misalnya Rusia, atau sangat cepat mengembangkan domestik. Ini bisa mengubah orientasi operasional dan kebijakan luar negeri kecil-kecilan terkait interoperabilitas NATO style. Indonesia perlu mempertimbangkan konsekuensi reputasi dan hubungan bilateral. Kekuatan negosiasi Indonesia, sebagai pembeli besar, Indonesia dapat menekan Turki untuk memberikan jaminan, baik terkait timeline, transfer teknologi, maupun opsi kompensasi. Ini meningkatkan posisi tawar Indonesia tapi juga menuntut kecermatan diplomasi. Kalau Amerika tetap menahan lisensi mesin,
Turki sebenarnya sudah menyiapkan jalur darurat, mempercepat mesin buatan dalam negeri, TF10000. Mesin ini adalah pengembangan dari TF6000 yang sudah diuji coba. Targetnya jelas, dorongan lebih besar, plus kemampuan afterburner, sehingga bisa masuk kategori mesin tempur. Namun, percepatan ini tentu ada harga yang harus dibayar. Uji coba mesin jet tempur tidak bisa selesai hanya dalam hitungan bulan. Butuh bertahun-tahun untuk menguji keandalan, keamanan, dan kompatibilitas dengan struktur pesawat. Jadi, hasil yang paling realistis adalah, akan ada penundaan sementara, sebelum akhirnya akan benar-benar terbang dengan mesin lokal. Bagi Indonesia, skenario ini berarti pesanan 48 unit kan tidak bisa datang sesuai timeline awal. Pengiriman bisa mundur, entah setahun atau bahkan lebih. Maka langkah yang paling bijak bagi Jakarta adalah meminta roadmap teknis yang jelas dari Ankara. Lebih jauh lagi, kontrak Indonesia perlu memasukkan klausul audit teknis dan fase pembayaran berdasarkan pencapaian nyata. Artinya, setiap kali Turki berhasil melewati milestone penting seperti uji terbang penuh dengan TF10000 atau sertifikasi mesin. Dengan cara ini, Indonesia tidak hanya mengamankan kepastian finansial, tapi juga memastikan pesanan kan tidak hanya jadi janji di atas kertas, melainkan program yang benar-benar bisa diwujudkan. Intinya, blokir mesin AS membuat hambatan nyata, tapi bukan akhir dari cerita. Bagi Turki, ini panggilan untuk mempercepat kemandirian mesin. Bagi Indonesia, ini momen diplomasi dan bisnis. Manfaatkan posisi pembeli besar untuk amankan jaminan, transfer teknologi, dan rencana cadangan. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan update soal kan dan perkembangan pertahanan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.